Pada bulan Mei, tepatnya tanggal 1, transaksinya itu membeli barang dagang dari perusahaan Indah seharga 16 juta rupiah secara tunai. Dalam pembelian tersebut, perusahaan juga membayar biaya angkut sebesar 800.000. Nah, jurnalnya itu persediaan barang dagang sebesar 16 juta ditaruh di debit karena perusahaan membeli barang dagang dari perusahaan Indah secara tunai seharga 16 juta. Yang kedua itu ada beban angkut atau pengiriman sebanyak 800.000 ditaruh di debit karena perusahaan membayar biaya angkut atau pengiriman sebesar 800.000. Dan yang ketiga itu ada kas di kredit sebesar 16.800.000 karena perusahaan mengeluarkan kas sebesar total pembayaran 16.800.000. Transaksi yang kedua itu pada bulan Mei tanggal 3, yaitu membeli perlengkapan kantor seharga 250.000 secara tunai. Nah, jurnalnya itu perlengkapan kantor di debit sebanyak 250.000 dan yang kedua itu ada kas di kredit sebesar 250.000. Kenapa perlengkapan kantor berada di debit? Karena perlengkapan kantor bertambah. Dan kenapa kasnya di kredit? Karena kasnya berkurang karena membeli perlengkapan kantor tadi itu secara tunai, maka kasnya berkurang di kredit. Yang ketiga itu pada bulan Mei tanggal 5 menjual barang dagang kepada PT Makmur seharga 8 juta secara tunai. Pada saat penjualan tersebut, perusahaan membayar biaya angkut atau pengiriman sebesar 200.000 rupiah. Nah, jurnalnya itu yang pertama itu ada kas ditaruh di debit sebesar 8 juta. Terus yang kedua itu penjualannya ditaruh di kredit sebesar 8 juta. Kenapa di kredit? Karena barangnya itu sudah dijual sebanyak 8 juta. Yang ketiga itu ada beban angkut atau penjualan yang ditanggung oleh perusahaan sebesar 200.000 dan ditaruh di debit, dan ada kas sebesar 200.000 di kredit karena uang perusahaan berkurang sebesar 200.000 untuk membayar biaya pengiriman. Transaksi yang keempat itu pada bulan Mei tanggal 8, yaitu membeli barang dagang dari perusahaan madu dengan harga 8 juta rupiah dengan termin 2/10 N/30. Jurnalnya itu persediaan barang menambah di debit sebesar 8 juta rupiah dan utang usaha berada di kredit sebesar 8 juta rupiah. Kenapa di debit? Karena perusahaan membeli barang dagang perusahaan madu secara kredit seharga 8 juta dengan syarat sebelum 10 hari membayar akan dikasih diskon, dan kalau lebih dari 10 hari atau sampai 30 hari ke depan itu tidak mendapatkan diskon. Dan transaksi ini dicatat dengan akun debit 8 juta untuk persediaan barang dan kredit untuk utang usaha sejumlah 8 juta rupiah. Yang kelima itu pada bulan Mei tanggal 10 menjual barang dagang kepada Nona Ningsih seharga 3.500.000 dengan termin 2/10 N/30. Jurnalnya itu piutang usaha sebesar 3.500.000 ditaruh di debit dan penjualan itu ditaruh di kredit sebesar 3.500.000. Penjelasannya itu perusahaan menjual barang dagang kepada Nona Ningsih secara kredit seharga 3.500.000 dengan syarat sebelum 10 hari membayar itu diskon 2% dan kalau lebih dari
10 hari sampai dengan 30 hari itu tidak mendapatkan diskon. Nah, makanya itu transaksi ini dicatat dengan mendebitkan akun piutang dan mengkreditkan akun penjualan. Selanjutnya itu pada bulan Mei tanggal 12 menerima pengembalian barang yang dijual secara tunai ke PT Makmur seharga 1 juta rupiah. Jurnalnya itu retur penjualan berada di debit sebesar 1 juta rupiah dan kasnya itu berada di kredit sebesar 1 juta rupiah. Selanjutnya itu pada bulan Mei tanggal 15 membeli barang dengan dagang dari toko bintang seharga 1.500.000 dengan termin 2/10 N/30. Jurnalnya itu persediaan barang kita bertambah sebesar 1.500.000 dan utang kita juga bertambah di kredit sebesar 1.500.000. Selanjutnya itu pada tanggal 16 Mei membeli peralatan kantor secara tunai seharga 3 juta rupiah. Jurnalnya itu ada peralatan kantor berada di debit 3 juta rupiah karena peralatan kantornya bertambah, dan kasnya itu berada di kredit sebesar 3 juta rupiah. Kenapa di kredit? Karena kasnya berkurang secara tunai 3 juta rupiah. Selanjutnya itu pada tanggal 17 Mei membeli barang dagang secara kredit seharga 7 juta rupiah dari toko Kasih. Jurnalnya itu ada persediaan barang berada di debit sebesar 7 juta rupiah karena persediaan barangnya bertambah, dan utang berada di kredit sebesar 7 juta rupiah. Selanjutnya itu pada tanggal 20 bulan Mei mengembalikan sebagian barang dagang seharga 500.000 yang dibeli dari perusahaan madu karena barang tersebut rusak. Jurnalnya itu ada utang berada di debit sebesar 500.000 rupiah dan persediaan barang berada di kredit sebesar 500.000 rupiah karena perusahaan mengembalikan sebagian barang dagang seharga 500.000 yang dibeli dari perusahaan madu karena barang tersebut rusak. Pada tanggal 25 Mei membayar utang kepada perusahaan madu yang timbul dari transaksi tanggal 8 Mei. Nah, di sini kita bisa lihat dari tanggal 8 Mei membeli barang dagang dari perusahaan madu dengan harga 8 juta dengan termin 2/10 N/30. Jurnalnya itu ada utang berada di debit sebesar 7.500.000 dan kasnya itu berada di kredit sebesar 7.500.000. Mengapa kasnya berada di kredit sebesar 7.500.000? Karena perusahaan membayar utang secara tunai sebesar 7.500.000, makanya kasnya itu berkurang sebesar 7.500.000. Dan kenapa 7.500.000 padahal utangnya itu 8 juta? Karena ada pengembalian barang sebesar 500.000 pada tanggal 20 Mei. Karena barang yang dikembalikan tersebut itu barang rusak. Pada tanggal 28 Mei menerima kas dari Nona Ningsi atas penjualan yang dilakukan perusahaan pada tanggal 10 Mei. Nah, jurnalnya itu ada kas sebesar 3.500.000 berada di debit dan piutangnya itu berkurang di kredit sebesar 3.500.000. Pada tanggal 30 Mei mencatat biaya gaji bulan Mei sebesar 1.500.000 yang akan dibayar oleh perusahaan pada tanggal 1 Juni 2006. Dan pada tanggal 30 Mei juga membayar rekening air, listrik, dan telepon untuk bulan Mei 2006 sebesar 500.000 rupiah. Jurnalnya itu beban gaji berada di debit sebesar 1.500.000 dan utang gaji berada di kredit sebesar 1.500.000 karena belum dibayar. Dan pada tanggal 30 beban air, listrik, dan telepon berada di debit sebesar 500.000 dan kasnya itu berkurang sebesar 500.000 karena membayar beban air, listrik, dan telepon. Pada tanggal 31 Mei menerima kas atas pendapatan bunga sebesar 250.000. Jurnalnya itu kas bertambah di debit sebesar 250.000
dan pendapatan bunga berada di kredit sebesar Rp250.000.